Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis. Saya di SMA Izada diamanahi sebagai guru PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Insya Allah akan menemani kalian serta didik kelas 10 selama 1 tahun 2 semester. Di sesi yang pertama saya ingin memperkenalkan bahwa PPKN ini adalah mata pelajaran wajib yang harus didapatkan oleh seluruh peserta didik, baik dia dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Nah, kira-kira apa alasannya pendidikan kewarganegaraan ini harus didapatkan oleh peserta didik, baik pelajar maupun mahasiswa? Nah, ini adalah bagian dari keinginan pemerintah agar warga masyarakat Indonesia, dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, tahu akan jati dirinya sebagai warga negara, tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga mata pelajaran PPKN ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus didapatkan oleh siswa dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke bangku perkuliahan. Nah, untuk kelas 10 SMA Izada, ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan beberapa hal dan akan saya tampilkan di slide, ya. Nanti bisa kalian perhatikan. Nah, di sesi pertama ini ingin saya memperkenalkan diri. Tadi nama saya sudah jelas, ya, Nur Khalis, tidak pakai spasi, ya. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusan saya adalah hubungan internasional dan saya lulus pada tahun 2006. Saya sudah mengajar di SMA Izada kurang lebih 10 tahun, ya. Jadi insya Allah selama 1 tahun ke depan, bahkan 3 tahun kalau kalian insya Allah betah di SMA Izada, saya harapkan kalian betah. Saya juga akan menemani kalian belajar PPKN selama 3 tahun di SMA Izada. Saya akan memperkenalkan beberapa materi, ya. Sebelum ke materi saya akan jelaskan. Pertama, ya, karena mapel atau mata pelajaran PPKN ini adalah mapel wajib, ya, sehingga mapel wajib ini menjadi salah satu algojo dalam penentuan kenaikan kelas, juga kelulusan dari satuan pendidikan, ya. PPKN menjadi salah satu karena ada 3 mata pelajaran, ya, yang ini penentu kenaikan kelas dan kelulusan. Apa saja itu? Ya, selain PPKN ada pendidikan agama, kemudian juga ada bahasa Indonesia. Nah, ketiga mapel ini algojo. Kalau salah satunya saja dari mapel ini kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, otomatis kalian tidak naik kelas dan tidak lulus dari satuan pendidikan. Nah, sehingga menjadi penting buat saya menyampaikan ini di awal, ya, bahwa PPKN ini menjadi algojo penentu kenaikan kelas, ya, sehingga kalian harus belajar serius dan hati-hati dalam belajar PPKN. Nah, untuk KKM, PPKN di SMA Izada diberikan KKM untuk kalian adalah 75. Ya, jadi minimal kalian harus mendapatkan nilai rapot 75 baru kalian bisa naik kelas, ya. Nah, kira-kira dalam PPKN di SMA Izada apa saja yang akan kita pelajari bersama? Nah, coba saya tampilkan di layar, ya. Target kita belajar PPKN. Karena biasanya begini, PPKN itu sesuatu yang simple sebenarnya, tapi buat peserta didik itu menjadi meremehkan, menjadi malas. Apa sih PPKN? Belajar undang-undang, belajar Pancasila dan seterusnya. Nah, saya berkewajiban mengajak kalian semua nanti di SMA Izada kita akan belajar PPKN secara asyik dan menarik, ya. Sehingga kalian bisa mendapatkan semangat untuk belajar, semangat untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, target dari belajar PPKN yang seru, asik dan menarik itu dengan tujuan adalah pertama meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Ya, jadi saya ingin memastikan kalian mempunyai semangat belajar yang baik, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran hidup berwarga negara Indonesia. Ya, kenapa? Karena ternyata betapa banyak masyarakat Indonesia belum sadar tentang bagaimana hak dan kewajibannya
dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan sikap dan keterampilan ya sesuai dengan KD dari masing-masing bab nanti kan. Masing-masing bab itu punya KD, punya tujuan pembelajaran, punya indikatornya. Nah, saya pastikan kalian harus bisa mencapai sikap dan keterampilan dalam hal belajar tadi. Nah, yang berikutnya akan saya sampaikan bahwa dalam PPKN akan diambil 3 nilai. Ya. 3 nilai itu saya singkat PKS. P-nya apa? P-nya adalah pengetahuan. Jadi setiap siswa harus mendapatkan nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini tadi KKM-nya 75, syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Yang kedua adalah keterampilan. Ya, keterampilan ini dilakukan dengan pengamatan. Saya akan amati kalian selama kegiatan pembelajaran. Ya. Yang ketiga adalah S, sikap. Sikap ini diperoleh dari penilaian diri dan observasi. Ya, observasi dari saya sebagai guru dan kalian menilai diri kalian juga menilai teman kalian. Nanti akan saya sampaikan ada form penilaiannya untuk penilaian sikap. Nah, kembali ke pengetahuan. Pengetahuan di PPKN ada 3 aspek yang akan dinilai. Pertama adalah nilai tugas, ya. Saya akan memberikan beberapa tugas. Yang kedua adalah nilai ulangan harian, ya. Ulangan harian diberikan setelah 1 bab kita belajar selesai baru nilai ulangan harian. Dan ketiga adalah nilai PAS atau PAT, ya. Penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Di Izada tidak ada PTS, penilaian tengah semester atau UTS. Jadi langsung ke PAS atau PAT. Ada 3 nilai pengetahuan. Ya, sekali lagi di PPKN ada pengambilan 3 nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pastikan nilai ketiganya baik dan memuaskan. Nah, adapun materinya saya sampaikan untuk di kelas 10. Di kelas 10 ini ada 2 semester, ya. Babnya atau materinya ada 7, maka dibagi yang 7 ini menjadi 2 semester, ya. Coba saya tampilkan juga di layar, kalian bisa perhatikan, ya. Untuk semester 1, ya, semester 1 ada 4 bab, ya. Di semester 2 ada 2 bab, ya. Nah, semester 1 itu ada 4 bab apa saja. Yang pertama nanti kalian akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar. Di Indonesia itu ada lembaga negara apa saja, ya kan? Tentu sedikit banyak kalian sudah berinteraksi dengan lembaga-lembaga tersebut, sudah tahu dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Yang kedua, ya, kita akan sama-sama belajar tentang apa? Tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang apa? Pertama, mengatur tentang wilayah negara. Jadi kita sebagai warga negara harus tahu wilayah negara kita itu batasannya mana saja, dari mana saja. Yang kedua, tentang penduduk Republik Indonesia. Yang disebut penduduk itu siapa? Ya. Yang ketiga adalah peraturan tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dan yang keempatnya adalah tentang pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam UUD itu sudah diatur. Kita akan nanti cek, coba pelajari bersama seperti apa ketentuannya di UUD 45. Yang ketiga, bab yang ketiga adalah kewenangan lembaga-lembaga negara. Ya, kita akan pelajari di Indonesia itu lembaga negaranya apa saja, fungsinya ngapain saja. Ya, sedikit banyak kita pasti berinteraksi atau menjadi salah satu subjek, ya, atau objek dari kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan itu yang mengeluarkan lembaga apa, ya. Yang keempat adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Di akhir semester 1 kita akan belajar tentang pembagian pemerintahan, ya. Di Indonesia negaranya kesatuan, tapi prakteknya adalah desentralisasi. Ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya ada provinsi, ada kota, kabupaten. Nanti kita akan pelajari seperti apa strukturnya, fungsinya seperti apa, hubungan di antara keduanya seperti apa. Nah, itu di semester 1. Nah, di semester 2 hanya menyisakan 3 bab. Bab yang pertama adalah kita akan bicara tentang integrasi nasional.
Apa sih integrasi nasional? Ya, ada beberapa faktor integrasi nasional, baik itu integrasi faktor pendukung integrasi maupun faktor penghambat integrasi nasional. Nah, kira-kira nanti kita akan coba analisa bersama kenapa Indonesia mau bersatu. Ya, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ya, sambung menyambung menjadi satu itu ada lagunya. Ya. Kira-kira nanti kita sama-sama analisa apa penyebabnya, kok bisa bersatu. Ya. Dan setelah bersatu, kira-kira apa yang menghambatnya? Itu ada di materi yang ke-5. Yang ke-6 adalah materi tentang ancaman terhadap negara Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Tadi setelah bersatu, ternyata ada ancaman-ancaman. Nah, kita akan cari tahu ya bersama, analisa bersama, kira-kira ancamannya di bidang apa saja dan cara mengatasinya bagaimana. Ya. Dan terakhir adalah di akhir bab semester 2 adalah bab tentang wawasan Nusantara. Ini menguatkan kita tentang pemahaman kita sebagai warga negara tentang negara kita. Negara dari Sabang sampai Merauke bersatu, kemudian pasti juga ada aspek-aspek wawasan Nusantara. Kita akan simak bersama nanti, belajar bersama di kelas 10. Ya, demikian mungkin perkenalan di awal semester ini, awal pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan kita punya keinginan untuk semakin mencintai bangsa kita, mencintai negara Indonesia. Ya, karena ini bagian dari tumpah darah kita, ya, bahasa kita, juga tanah air kita. Itu saja, sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.